Menantuku pikir aku tidak melihat racun di gelasku. Tapi sekarang racunnya ada di gelas ayahnya. Nama saya Sari, dan saya sudah hidup selama 58 tahun di dunia ini. Tapi tidak pernah sekalipun saya membayangkan bahwa orang yang saya sambut dengan tangan terbuka ke dalam keluarga kami akan menjadi orang yang ingin mengakhiri hidup saya dengan cara yang paling kejam. Semuanya dimulai 3 tahun yang lalu ketika putra saya, Dimas, membawa pulang seorang wanita bernama Ratna. Dia cantik, sopan, dan selalu tersenyum manis di hadapan kami. Saya pikir saya mendapatkan menantu perempuan yang sempurna, tapi saya tidak tahu bahwa di balik senyuman itu tersimpan niat yang begitu gelap. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Ratna membantu saya di dapur. Dia merawat ayahnya Dimas yang sudah tua, suami saya Bambang, dengan penuh perhatian. Saya bahkan sering bercerita kepada teman-teman saya betapa beruntungnya saya memiliki menantu seperti dia. Tapi perlahan, saya mulai merasakan ada yang tidak beres. Setiap kali Ratna membawakan saya teh atau kopi, ada rasa aneh yang tidak bisa saya jelaskan. Bukan rasa tehnya, tapi perasaan tidak nyaman yang menyelimuti tubuh saya setelah meminumnya. Perut saya mual, kepala saya pusing, dan terkadang saya merasa lemas seperti kehilangan tenaga. Awalnya saya pikir itu hanya karena usia saya yang sudah tidak muda lagi. Saya pergi ke dokter, dan dia mengatakan tekanan darah saya naik turun tidak stabil. Tapi obat-obatan yang diberikan dokter tidak membuat saya membaik. Justru setiap hari kondisi saya semakin memburuk. Yang membuat saya curiga adalah sikap Ratna yang berubah ketika saya sakit. Dia tidak terlihat khawatir seperti menantu pada umumnya. Justru ada kilatan aneh di matanya, seolah dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Senyumannya terasa dingin, dan kata-kata penghiburannya terdengar hambar tanpa ketulusan. Suatu malam, saya tidak bisa tidur karena sakit perut yang luar biasa. Saya turun ke dapur untuk mengambil air putih, dan saat itu saya melihat Ratna sedang berdiri di depan lemari dapur dengan sesuatu di tangannya. Dia terlihat terkejut melihat saya, lalu dengan cepat menyembunyikan benda itu ke dalam saku roknya. "Ibu, kenapa belum tidur? Apa perlu saya buatkan teh hangat?" tanyanya dengan suara yang terlalu manis, terlalu dibuat-buat. Saya menolak dengan halus, tapi hati saya mulai dipenuhi kecurigaan yang semakin kuat. Ada sesuatu yang Ratna sembunyikan dari saya. Keesokan harinya, ketika Ratna dan Dimas pergi ke pasar, saya menggeledah kamar mereka. Saya tahu ini salah. Saya tahu ini melanggar privasi mereka. Tapi insting ibu dalam diri saya berteriak bahwa ada bahaya mengintai. Dan apa yang saya temukan membuat darah saya seketika membeku. Di laci meja rias Ratna, tersembunyi di antara kosmetik-kosmetiknya, saya menemukan sebuah botol kecil berwarna coklat gelap tanpa label. Cairannya jernih, tidak berbau. Tapi entah kenapa naluri saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Di sampingnya ada catatan kecil dengan tulisan tangan Ratna. Sedikit demi sedikit, tidak akan ketahuan. Tangan saya gemetar memegang botol itu. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Menantu yang selama ini saya sayangi seperti anak sendiri, ternyata sedang mencoba membunuh saya secara perlahan. Tapi kenapa? Apa yang saya lakukan sehingga dia membenci saya sampai ingin mengakhiri hidup saya? Saya tidak langsung mengkonfrontasi Ratna. Saya perlu bukti yang lebih kuat, dan saya perlu tahu apa motif di balik semua ini. Jadi saya mulai berpura-pura. Saya tetap menerima minuman yang dia berikan, tapi saya diam-diam membuangnya ketika dia tidak melihat. Saya terus berpura-pura sakit, bahkan memperburuk akting saya agar dia tidak curiga. Dan strategi saya berhasil. Ratna mulai lengah. Dia pikir rencananya berjalan dengan sempurna. Suatu sore, saya pura-pura tertidur di ruang tamu, dan saya mendengar Ratna berbicara di telepon dengan seseorang. Suaranya berbisik, tapi cukup keras untuk saya dengar. Tidak akan lama lagi, ibu mertua sudah semakin lemah. Setelah dia pergi, semua harta warisan akan jatuh ke tangan Dimas. Dan itu artinya jatuh ke tangan kita, kata Ratna dengan nada yang begitu dingin, tanpa sepatah pun penyesalan. Rumah ini, tanah-tanah di kampung, deposito di bank, semuanya akan menjadi milik kita.
Jadi itu alasannya. Uang. Harta warisan. Ratna menikahi Dimas bukan karena cinta, tapi karena tamak akan kekayaan keluarga kami. Dan saya, sebagai penghalang terbesar, harus disingkirkan. Hati saya hancur mendengar pengakuan itu, bukan hanya karena Ratna ingin membunuh saya, tapi juga karena Dimas, anak saya sendiri, tidak menyadari siapa wanita yang tidur di sampingnya setiap malam. Saya ingin berteriak, saya ingin menangis, tapi saya harus tetap tenang. Saya perlu rencana yang lebih baik untuk membongkar kedok Ratna. Saya tidak bisa hanya menuduhnya tanpa bukti kuat, karena dia pasti akan menyangkal dan malah membuat saya terlihat seperti ibu mertua yang jahat dan paranoid. Beberapa hari kemudian, Ratna mengumumkan bahwa dia akan membuat makan malam spesial untuk keluarga. Dia memasak makanan favorit kami semua, dan seperti biasa, dia membawakan saya segelas jus jeruk segar. Saya melihat gerak-geriknya dengan seksama, dan saya melihatnya. Saya melihat tangan kanannya dengan cepat menuangkan beberapa tetes cairan dari botol kecil ke dalam gelas saya. Dia pikir saya tidak melihat. Dia pikir mata saya yang sudah tua ini tidak cukup tajam untuk menangkap gerakan cepatnya. Tapi saya melihat semuanya dengan jelas. Setiap tetes racun yang dia tuangkan, setiap senyum palsu yang dia lemparkan kepada saya, semuanya terekam dengan sempurna di kepala saya. Ibu, ini jus jeruk segar untuk ibu. Minum ya, biar ibu cepat sehat, katanya sambil meletakkan gelas itu di depan saya dengan senyum yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menerima gelas itu dengan senyuman, mengucapkan terima kasih dengan suara yang lembut. Tapi saya tidak meminumnya. Tidak sekarang. Karena saya punya rencana yang jauh lebih baik. Rencana yang akan membuat Ratna merasakan apa yang dia coba lakukan kepada saya. Keadilan harus ditegakkan, dan saya akan memastikan dia mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya menunggu sampai semua orang berkumpul di meja makan. Dimas duduk di sebelah Ratna, sementara suami saya Bambang duduk di ujung meja. Kami semua tampak seperti keluarga yang bahagia dan harmonis. Tapi hanya saya yang tahu kegelapan yang bersembunyi di balik kedok ini. Ratna sayang, bisakah kau ambilkan air putih untuk ayah? Pinta saya dengan nada yang sangat manis. Ratna tampak sedikit terkejut dengan permintaan saya, tapi dia segera bangkit dan menuju dapur. Ini adalah kesempatan saya. Dengan gerakan cepat, saya menukar gelas jus saya dengan gelas air putih milik Bambang yang masih kosong. Ketika Ratna kembali dengan air putih untuk suaminya, saya dengan tenang menuangkan jus jeruk racun itu ke dalam gelas kosong yang dia bawa. Ayah pasti haus setelah bekerja seharian. Ini, minum jus jeruk segar yang Ratna buat. Pasti lebih enak daripada air putih biasa, kata saya sambil mendorong gelas berisi racun itu ke arah Bambang. Wajah Ratna berubah pucat seketika. Matanya membelalak ketika dia melihat apa yang baru saja saya lakukan. Dia tahu persis apa yang ada di dalam jus itu, dan sekarang racun yang dimaksudkan untuk saya ada di depan ayah mertuanya sendiri. Dia panik, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya saya melihat ketakutan nyata di wajahnya. Ibu, tunggu. Jangan biarkan ayah minum itu, teriak Ratna tiba-tiba sambil berusaha meraih gelas dari tangan Bambang. Tapi saya lebih cepat. Saya memegang tangan suami saya dan memandangnya dengan lembut. Kenapa sayang? Ada yang salah dengan jus buatan menantumu? Bambang tampak bingung dengan reaksi Ratna yang berlebihan. Dimas juga mulai curiga dengan tingkah laku istrinya yang tiba-tiba panik. Ratna, ada apa? Kenapa kamu terlihat ketakutan seperti itu? Tanya Dimas dengan dahi berkerut. Ratna tidak bisa menjawab. Dia terdiam, bibirnya bergetar, dan keringat mulai bercucuran di dahinya. Saya tahu dia sedang dalam dilema besar. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan mengakui percobaan pembunuhannya. Tapi jika dia diam, ayah mertuanya akan minum racun yang dia siapkan untuk saya. Katakan, Ratna, apa yang ada di dalam jus ini? Tanya saya dengan suara yang sangat tenang, tapi penuh dengan tekanan. Seluruh ruangan menjadi hening. Dimas menatap istrinya dengan pandangan yang mulai dipenuhi kecurigaan. Bambang meletakkan gelas itu di meja, menunggu penjelasan.
Air mata mulai mengalir di pipi Ratna. Dia jatuh berlutut di lantai. Tangannya menutupi wajahnya. Maafkan saya, maafkan saya. Lirihnya di antara isak tangisnya. Saya menaruh sesuatu di dalam jus itu. Sesuatu yang berbahaya. Saya tidak bermaksud Tidak bermaksud apa? Ratna? Tidak bermaksud membunuh ibu saya. Dimas bangkit dari kursinya. Suaranya keras dan penuh kemarahan. Kamu sudah berapa lama melakukan ini? Berapa lama kamu meracuni ibuku? Ratna tidak bisa menjawab. Dia hanya terus menangis dan memohon pengampunan. Tapi air mata itu tidak ada artinya bagi saya. Saya sudah terlalu lama menderita karena racunnya. Terlalu lama hidup dalam ketakutan. Terlalu lama bertahan dengan tubuh yang terus melemah karena ulahnya. Bambang bergerak menuju telepon. Saya akan menelepon polisi. Ini adalah percobaan pembunuhan. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, katanya dengan suara yang bergetar karena marah dan kecewa. Menantu yang selama ini dia sayangi, ternyata adalah monster yang mencoba membunuh istrinya sendiri. Tidak, tolong jangan. Saya mohon. Saya akan pergi, saya akan meninggalkan rumah ini, tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi. Jerit Ratna sambil merangkak mendekati kaki saya, memohon dengan putus asa. Tapi saya melangkah mundur, menjauhi sentuhannya yang membuat saya merasa jijik. Dimas berdiri terpaku, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Dia melihat istrinya yang sekarang sudah tidak dia kenal lagi. Kenapa kamu melakukan ini, Ratna? Apa yang ibu lakukan sampai kamu membencinya sebegitu rupa? Tanyanya dengan suara yang hampir putus. Karena aku ingin semua harta warisan keluarga ini. Aku ingin rumah ini, tanah-tanah, deposito, semuanya. Teriak Ratna akhirnya, mengakui semua keserakahannya. Ibumu adalah penghalang. Selama dia masih hidup, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi aku harus menyingkirkannya. Pengakuan itu membuat Dimas terhuyung ke belakang, seolah dia baru saja dipukul dengan keras. Dia tidak bisa percaya bahwa wanita yang dia cintai, wanita yang dia nikahi, ternyata hanya menginginkan uangnya. Cinta yang dia berikan selama ini, ternyata tidak ada artinya bagi Ratna. Polisi datang tidak lama kemudian. Mereka membawa Ratna pergi dengan borgol di tangannya. Dia terus menangis dan berteriak meminta pengampunan, tapi tidak ada seorang pun di keluarga kami yang menatapnya dengan kasihan. Dia sudah melewati batas yang tidak bisa dimaafkan. Setelah Ratna pergi, rumah kami menjadi sangat sunyi. Dimas terpuruk dalam kesedihan dan rasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab karena membawa monster itu ke dalam kehidupan kami. Berkali-kali dia meminta maaf kepada saya, menangis di pelukan saya seperti anak kecil. Ibu, maafkan aku. Aku bodoh. Aku tidak melihat siapa dia sebenarnya. Aku hampir kehilangan ibu karena kebodohanku, katanya sambil terisak. Saya memeluknya erat, mengusap rambutnya dengan lembut. Dimas adalah korban dalam semua ini, sama seperti saya. Dia tertipu oleh cinta palsu dan manipulasi Ratna. Hari-hari berlalu, dan saya perlahan pulih dari efek racun yang sudah bertahun-tahun merusak tubuh saya. Dokter mengatakan saya beruntung masih hidup, karena racun yang Ratna gunakan adalah jenis yang sangat berbahaya. Sedikit dosis lagi, dan saya mungkin tidak akan pernah bisa menceritakan kisah ini. Ratna sekarang menjalani proses hukum atas percobaan pembunuhan. Pengacaranya mencoba berbagai cara untuk meringankan hukumannya, tapi bukti-bukti yang kami miliki terlalu kuat. Botol racun, catatan tulisan tangannya, rekaman percakapan teleponnya, semuanya menunjuk padanya sebagai pelaku. Yang paling menyakitkan adalah ketika kami mengetahui bahwa Ratna sudah merencanakan pembunuhan ini sejak awal pernikahan mereka. Dia menikahi Dimas dengan satu tujuan, mendapatkan kekayaan keluarga kami. Tidak ada cinta, tidak ada ketulusan, semuanya hanya sandiwara yang dia mainkan dengan sempurna. Dalam persidangan, terungkap fakta yang lebih mengejutkan lagi. Ratna ternyata memiliki sejarah kelam yang dia sembunyikan dari kami semua.
Dia pernah bekerja sebagai perawat di sebuah panti jompo dan dipecat karena dicurigai mencuri barang-barang berharga milik pasien lanjut usia. Beberapa saksi bahkan memberikan kesaksian bahwa ada 3 orang lansia yang meninggal secara mencurigakan di bawah perawatannya. Penyelidik menemukan bahwa Ratna sudah menargetkan keluarga kami sejak lama. Dia mengumpulkan informasi tentang kekayaan kami, lalu dengan sengaja mengatur pertemuan dengan Dimas di sebuah kafe yang sering dia kunjungi. Pertemuan yang Dimas pikir adalah takdir, ternyata adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh predator yang licik. Lebih menyakitkan lagi, kami menemukan bahwa Ratna memiliki seorang kekasih lain bernama Agus. Pria ini adalah otak di balik seluruh rencana pembunuhan. Merekalah yang merencanakan bagaimana cara mendekati Dimas, bagaimana cara memenangkan hati keluarga kami, dan bagaimana cara menyingkirkan saya tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Agus ditangkap tidak lama setelah Ratna. Polisi menemukannya di sebuah apartemen mewah yang ternyata dibeli dengan uang pinjaman atas nama Dimas. Ratna sudah mulai menguras rekening suami saya tanpa sepengetahuannya, mengirim uang untuk membiayai kehidupan mewah kekasih gelapnya. Pengkhianatan demi pengkhianatan terus terungkap, membuat luka di hati Dimas semakin dalam. Di dalam apartemen itu, polisi menemukan dokumen-dokumen palsu, termasuk surat wasiat palsu yang mengatasnamakan saya. Jika rencana mereka berhasil dan saya mati, mereka akan menggunakan surat wasiat palsu itu untuk mengklaim semua harta warisan secara cepat sebelum ada yang menyadari kecurangannya. Mereka bahkan sudah menyiapkan pembeli untuk tanah-tanah kami. Bambang, suami saya yang selama ini tampak kuat, akhirnya roboh juga. Dia menangis malam itu, bukan hanya karena hampir kehilangan istri yang dicintainya, tapi juga karena melihat anak kami yang hancur. Saya harusnya lebih waspada. Saya harusnya melihat tanda-tandanya, katanya sambil memeluk saya erat, seolah takut akan kehilangan saya jika dia melepaskan pelukannya. Sidang demi sidang berlalu, dan setiap kali kami datang ke pengadilan, saya melihat wajah Ratna yang semakin pucat dan kurus. Tidak ada lagi keangkuhan atau kecantikan yang pernah dia pamerkan. Yang tersisa hanyalah bayangan seorang wanita yang hancur karena keserakahannya sendiri. Dia mencoba menatap mata saya beberapa kali, tapi saya tidak memberinya kepuasan itu. Dia tidak layak mendapat pandangan saya. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Ratna dan 20 tahun untuk Agus sebagai dalang utama. Ruang sidang dipenuhi dengan tangisan Ratna yang memohon keringanan, tapi keadilan sudah berbicara. Dia akan menghabiskan tahun-tahun terbaiknya di balik jeruji besi, merenungkan kesalahan yang tidak bisa dia perbaiki lagi. Kami semua tahu bahwa hukuman penjara tidak akan menghapus trauma yang sudah kami alami. Dimas harus menjalani terapi psikologis untuk mengatasi rasa bersalahnya. Bambang menjadi lebih protektif dan sering terbangun di malam hari untuk memastikan saya baik-baik saja. Sedangkan saya harus belajar untuk mempercayai orang lain lagi setelah pengkhianatan yang begitu dalam ini. Tapi ada satu pelajaran berharga yang saya dapatkan dari semua ini, bahwa keserakahan bisa mengubah seseorang menjadi monster, dan bahwa kita harus selalu waspada bahkan terhadap orang-orang terdekat. Hari itu, ketika saya menukar gelas dan menempatkan racun di depan ayahnya sendiri, bukan hanya keadilan yang saya tegakkan, tapi juga sebuah pesan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, tidak peduli seberapa sempurna rencananya. Namun, cerita ini belum berakhir. 2 tahun setelah Ratna dipenjara, saya menerima sebuah surat darinya. Tangan saya gemetar ketika membukanya, dan isi surat itu membuat darah saya membeku untuk kedua kalinya. Ratna menulis bahwa dia sedang hamil ketika dia ditangkap, dan dia melahirkan seorang anak perempuan di dalam penjara. Anak itu, cucuku, sekarang berusia hampir 2 tahun dan tinggal di panti asuhan karena tidak ada keluarga Ratna yang mau mengambilnya. Dimas hancur ketika mengetahui dia memiliki seorang anak yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Ratna dengan sengaja menyembunyikan kehamilannya, mungkin sebagai kartu truf terakhirnya. Dan sekarang, dia memohon agar kami mengambil anak itu, memberinya kehidupan yang layak, karena anak itu tidak bersalah atas dosa-dosa ibunya. Keputusan terberat dalam hidup saya adalah ketika saya harus memutuskan apakah akan menerima cucu dari wanita yang mencoba membunuh saya. Setiap kali saya menutup mata,
Saya masih bisa melihat wajah Ratna ketika dia menuangkan racun ke dalam gelas saya. Tapi kemudian saya ingat, anak kecil itu adalah darah daging Dimas, darah daging saya juga. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dari seorang ibu yang kejam. Kami pergi ke panti asuhan pada suatu sore yang cerah. Ketika saya melihat gadis kecil itu untuk pertama kalinya, hati saya langsung meleleh. Dia memiliki mata Dimas, senyum yang polos, dan tidak ada jejak kegelapan ibunya di wajah mungilnya. Dia memanggil saya, "Nenek," dengan suara yang lembut, dan pada saat itu saya tahu, saya sudah memaafkan. Bukan memaafkan Ratna, tapi memaafkan diri saya sendiri untuk bisa mencintai lagi. Kami membawa pulang cucu kami yang bernama Ayu. Rumah yang sempat dipenuhi dengan kegelapan dan pengkhianatan, kini kembali dipenuhi dengan tawa anak kecil. Bambang menjadi kakek yang penyayang, Dimas menjadi ayah yang penuh perhatian, dan saya menjadi nenek yang bersumpah akan melindungi Ayu dari semua kejahatan di dunia ini. Tetapi takdir masih memiliki satu kejutan terakhir untuk kami. 6 bulan setelah kami mengambil Ayu, saya menerima telepon dari penjara. Ratna ditemukan meninggal di selnya. Awalnya mereka mengira dia bunuh diri, tapi penyelidikan mengungkapkan bahwa dia dibunuh oleh teman satu selnya yang ternyata adalah keluarga dari salah satu korban lansia yang meninggal di panti jompo tempat Ratna bekerja dulu. Karma benar-benar datang dalam bentuk yang paling mengerikan. Kami tidak menghadiri pemakaman Ratna. Tidak ada air mata yang kami tumpahkan untuknya. Tapi kami menyimpan fotonya untuk Ayu, karena suatu hari nanti dia berhak tahu siapa ibunya, meskipun kebenaran itu akan menyakitkan. Kami akan memberitahu Ayu tentang ibunya yang tersesat dalam keserakahan, tentang neneknya yang hampir mati, dan tentang bagaimana cinta bisa menang atas kebencian. Sekarang, ketika saya duduk di teras rumah sambil menonton Ayu bermain di taman, saya menyadari bahwa kehidupan memberikan saya kesempatan kedua. Racun yang seharusnya membunuh saya, justru menyelamatkan keluarga kami dari kehancuran yang lebih besar. Jika saya tidak menyadari rencana Ratna, mungkin dia sudah berhasil, dan Ayu akan tumbuh tanpa keluarga yang mencintainya. Dan kepada kalian yang mendengarkan cerita saya, ingatlah ini, jangan pernah meremehkan intuisi seorang ibu. Saya melihat racun di gelas saya bukan karena mata saya tajam, tapi karena hati saya merasakan bahaya. Dan ketika saya menempatkan racun itu di gelas ayahnya, bukan untuk membunuhnya, tapi untuk membuat Ratna menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Keadilan tidak selalu datang dari pengadilan. Terkadang keadilan datang dari keberanian untuk melawan, bahkan ketika musuh itu adalah seseorang yang tidur di bawah atap rumah kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita drama keluarga yang penuh intrik ini sampai akhir. Saya harap kalian terhibur dan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah Sari dan keluarganya. Apakah kalian terkejut dengan twist di akhir cerita? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama seperti Sari jika berada di posisinya? Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa berikan like atau jempol ke atas untuk video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan ragu untuk menulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini. Apakah Sari melakukan hal yang benar? Apakah Ratna mendapatkan hukuman yang setimpal? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe channel kami, ayo bergabung dengan keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Dan yang paling penting, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga terbaru yang kami upload setiap harinya. Kami punya banyak kisah menarik lainnya yang siap membuat kalian terpukau, marah, sedih, dan terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, keluarga adalah segalanya, tapi berhati-hatilah dengan siapa kalian mempercayai. Terima kasih dan salam hangat untuk kalian semua.